Di daerah pedesaan di Tanzania masih terdapat tradisi yang aneh dan unik. Daerah ini terletak di pesisir Swahili, pesisir yang menghadap Samudra Hindia di Afrika Timur. Di sebuah desa terpencil ini, masyarakat umumnya hidup dalam kemiskinan. Rata-rata rumahnya mereka sangat sederhana. Kebanyakan rumah terbuat dari kerangka kayu kecil yang dilapisi lumpur tanah liat. Seperti di rumah ini, kamarnya kecil diisi barang-barang nyaris tak berharga. Tempat masak pun kebanyakan di luar rumah dalam kondisi seadanya. Penghuni rumah sederhana setiap hari makan dari olahan tepung jagung. Mereka makan bersama keluarga dengan cara unik. Makanan dibulatkan lalu dicelupkan dalam sebuah wadah berisi semacam sayuran atau lauk pauk. Ada juga model rumah berderet, kondisinya lebih kumuh dan memprihatinkan. Model rumah renteng ini juga terbuat dari kerangka kayu kecil terbungkus tanah liat yang rapuh. Penghuninya juga makan bersama di pelataran. Bayi, anak dan orang dewasa menyantap makanan yang sama, terbuat dari tepung jagung dengan sayur, atau lauk terpisah di wadah lainnya. Bahkan ada juga yang makan olahan tepung jagung tanpa lauk sama sekali. Namun meski makan ala kadarnya, mereka menikmatinya. Kebahagiaan terpancar di wajah orang-orang polos ini. Warga di desa ini semuanya ramah dan tidak canggung bertemu pendatang. Hanya kadang ada juga anak-anak yang agak tersipu malu. Ada juga rumah yang cukup besar. Terbagi menjadi banyak ruangan kecil dengan kondisi seadanya. Mirisnya, ruang dapur bercampur tempat tidur. Di kamar utama lebih lega, namun masih diisi barang dan jagung berkarung-karung. Rumah ini dihuni sebuah keluarga dengan 7 anak yang mayoritas perempuan. Nah, salah satu keunikan tradisi terungkap di bagian rumah yang satu ini. Rumah sederhana ini seperti lainnya, juga terbuat dari kerangka kayu yang diplester tanah liat. Tak jauh dari sini terlihat bangunan kecil. Mirip seperti gubuk beratapkan tumbuhan kering. Di salah satu kamar dipelihara seekor sapi milik keluarga. Ada juga seekor anjing peliharaan, tampak agak kurus dan lemah. Tandanya di rumah ini tak banyak tersedia makanan. Anjing sengaja dipelihara untuk menjaga rumah. Rumah sederhana ini dihuni oleh sepasang suami istri. Pasangan yang masih muda ini sebenarnya sudah memiliki anak, namun tidak tinggal bersama mereka. Seorang warga mengungkap hal unik yang menggelitik. Laki-laki penghuni rumah ini termasuk salah satu warga pedesaan yang bersedia meminjamkan istrinya pada orang lain. You mean to take my wife to be yours? Yes, yeah. Tentu saja ada kesepakatan bersama. Seorang warga secara belak-belakan menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dipahami. Pertama, orang yang meminjam harus selevel dan seumuran. Usianya tidak boleh terlalu tua atau sebaliknya. Kedua, istri yang dipinjam tidak boleh dibawa pulang ke rumah peminjamnya. Dan jika sudah berakhir masa peminjaman, maka orang yang meminjam harus pergi dari rumah mereka. Ketiga, besarnya jumlah uang tergantung kesepakatan. Umumnya semakin muda dan cantik imbalannya juga semakin besar. Sungguh mengejutkan. Laki-laki pemilik rumah ini tanpa ragu mengiyakan. Pria kurus ini tidak malu atau merasa kikuk meminjamkan istrinya. You don't have problem with that? You don't have problem with that? Seorang lelaki asal Vietnam pun secara iseng mencoba meminjam istri orang ini. Can I go and take one? Yes? No problem. No problem. Really? Lalu bergegas menghampiri sang istri di dapur. Saat diajak, istri sang pemilik rumah tersipu dan tersenyum. Let's go. Come here.
Adanya kabar bahwa masih banyak orang pedesaan yang mau meminjamkan istri pada orang lain, ternyata bukan isapan jempol belaka. Tradisi unik ini masih berlaku setidaknya di desa ini. Semoga saja hal serupa tidak terjadi di tempat lain di dunia ini. Okay.